Kota Bandar Lampung akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang supervisi akademik. Saya Isti Kemalagawi sebagai observer. Saya Aulia Cikautami sebagai coach. Saya Aang Isansori sebagai Kuci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Cika. Selamat pagi Isti. Dengar-dengar Ibu Cika akan melaksanakan coaching. Iya Ibu, benar sekali Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching, izinkan saya menanyakan beberapa hal kepada Ibu Cika. Ya boleh Bu. Saat coaching nanti bagaimana cara penilaian Ibu terhadap coaching tersebut? Nanti kan saya ada coachingnya bersama Pak Aang ya Bu. Di situ nanti saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Aang saat coaching nanti. Rubrik penilaiannya juga ada Bu. Lalu kompetensi apa yang akan Ibu Cika kembangkan? Dalam coaching kali ini saya kan menggunakan PIRPA ya Bu, itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Nah, ada 3 kompetensi di situ Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Dari 3 itu saya milih 1 Bu, yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Aang sehingga Pak Aang dapat menyelesaikan permasalahannya dan saya menstimulus pemikiran-pemikirannya sehingga coach itu dapat melakukan aksi pengembangan di dunia Bu, seperti itu. Oke, baik Bu Cika. Nah, di antara potensi itu, mana potensi yang lebih dominan Ibu kembangkan terhadap coaching Ibu? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi pada kegiatan ini Ibu Cika ingin menggali ide-ide dari pada coaching Ibu. Iya Bu, seperti itu. Oke, baiklah. Pemikiran-pemikiran yang ada pada Pak Aang. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, terima kasih Bu Cika untuk observasi kali ini. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Aang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya Bu Cika. Gimana Pak Aang kabarnya? Alhamdulillah hari ini luar biasa semangat selalu ya. Alhamdulillah. Udah sarapan ya Pak ya Pak? Udah alhamdulillah Ya, sarapan pagi. kebetulan. Kebetulan hari ini kan kita mau coaching nih Pak. Ya Ibu. Nah, kemarin kan katanya Bapak ada permasalahan nih di dalam kelasnya. Saya mau tanya dulu nih Pak, tujuan dari coaching kita hari ini, Bapak maunya seperti apa? Oke, tujuan saya karena memang saat ini saya mempunyai permasalahan pembelajaran di kelas saya itu anak-anak yang saya ajar itu nilainya jelek-jelek, artinya di bawah standar dari KKM. Ini yang menjadi salah satu hal yang mungkin nanti itu bisa memberikan solusi bagaimana caranya saya bisa meningkatkan pembelajaran dan hasilnya siswa itu mendapatkan nilai yang baik. Iya. Kalau untuk tujuannya, Bapak mau tujuan dari coaching ini maunya seperti apa? Ya, untuk tujuannya itu sendiri ya mencapai kompetensi sesuai dengan yang sudah diharapkan. Kalau seperti itu, menurut Bapak nih udah melaksanakan PS ya? Ya. Apa sih yang menyebabkan siswa-siswa itu nilainya di bawah KKM? Menurut Bapak apa? Nah, untuk beberapa kali pengamatan itu yang pertama memang salah satunya adalah tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran itu dirasa masih kurang. Kemudian dalam pembelajaran siswa masih ada yang bermain, masih ada yang belum fokus, masih ada yang melakukan aktivitas yang lain dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian juga ada siswa yang jarang masuk dalam pembelajaran saya, misalkan di siswa masuk sekolah tapi dalam pembelajaran olahraga yang harusnya ke lapangan itu masih ada beberapa siswa yang saya temukan tidak mau mengikuti pembelajaran olahraga karena memang beberapa faktor, ada yang sakit, ada yang memang kurang minat untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, hal ini masih saya coba dalami seperti apa nantinya. Nah, ini salah satunya coaching ini juga menjadi salah satu saya untuk bisa menemukan strategi untuk meningkatkan nilai anak-anak.
karena memang anak-anak ini banyak yang kurang aktif dan ada yang bolos, ada yang tidak suka untuk pembelajaran olahraga seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau gitu dari siswa satu kelas itu kira-kira berapa banyak sih Pak anak-anak yang nilainya di bawah KKM? Nah, untuk yang kebetulan ada satu kelas yang memang itu lebih dari separuhnya, artinya lebih daripada 50% ya, itu tidak mendapatkan nilai KKM. Banyak ya, lumayan banyak ya Pak ya. Kalau begitu, kalau menurut Bapak dari skala 1 sampai 10 nih ya misalnya, menurut Bapak posisi Bapak dalam mencapai tujuan KKM yang sekarang ini, Bapak ada di posisi berapa? Nilai KKM di olahraga 7,5 Nah, ini masih rata-rata 9 sampai dengan 73, 74. Nah, itu mungkin mendekati, tapi ini masih dikatakan di bawah KKM. Berarti Tapi juga banyak juga siswa yang sudah mendapatkan KKM yang memang melebihi dari batas KKM itu sendiri. Berarti kalau dari skala 1 sampai 10 setengahnya ya Pak ya? Iya. Berarti baru 5 ya? Iya. Oke, kalau baru 5, harapan Bapak setelah melakukan coaching ini berapa nih dari 1 sampai 10? Harapan skalanya? saya antara 8 sampai 8,5. Oke, 8 sampai 8,5. Nah, menurut Bapak nih, apa sih yang bisa Bapak bangkitkan dari keaktifan siswa tersebut, antusiasnya anak-anak di dalam belajar itu seperti apa sehingga nantinya bisa berdampak pada kenaikan hasil dari KKM siswa tersebut, dari hasil pembelajaran dia sehari-hari. Yang pertama mungkin saya kuatkan lagi keyakinan kelas terkait hal-hal yang sudah disepakati sebelum pembelajaran, itu juga akan saya ingatkan lagi kepada siswa. Kemudian akan dicoba dengan pembelajaran yang berbasis dengan teknologi yang langsung melihat dengan LCD atau laptop, kemudian langsung bisa diamati dan bisa langsung dipraktekkan seperti itu. Itu juga ada satu hal yang ingin coba saya lakukan nanti, kira-kira apakah berhasil atau tidak yang tidak lanjut. Oke, berarti Bapak lebih ingin memanfaatkan teknologi Ya, seperti itu. Nah, cara memanfaatkan teknologi dengan pendidikan jasmani ini gimana Pak? Sedangkan kan jasmani sendiri, pendidikan olahraga sendiri kan di lapangan nih. Ya. Memanfaatkan teknologinya seperti apa? Nah, kebetulan kalau di sekolah kami itu ada aula besar. Nah, situ juga sudah tersedia yang pertama LCD, kemudian beberapa sound yang memang bisa digunakan. Jadi nanti tinggal kita buat atau cari konten-kontennya, tinggal kita pasang dengan laptop. Dan nanti di situ siswa bisa melihat, kemudian nanti juga bisa mempraktekkan. Intinya adalah kita bagi pola. Nanti ketika memang pembelajaran materi itu bisa kita giring ke aula sejumlah satu kelas itu. Kemudian kalau memang misalkan nanti di jam praktek yang tidak bisa dilakukan di aula, nanti kita bawa ke lapangan, kemudian bisa kita lakukan sesuai dengan materi yang sudah didapat setelah melihat video tersebut. Seperti itu. Nah, kalau untuk siswanya kan beda-beda nih pasti Pak, Ya, ya Pak, gaya nah, belajarnya benar. berbeda-beda. Nah, itu cara mengatasinya nanti bagaimana Pak? Nah, dari sini juga menjadi salah satu pembelajaran buat saya sendiri ya. Dari siswa itu kan beragam, artinya heterogen. Nah, ada yang misalkan memang dia pola pembelajaran dia auditori, kemudian ada kinestetik atau visual. Nah, di sini sudah mulai dibedakan beberapa hal yang memang menjadi pengumpulan tugas siswa seperti itu. Kita berikan keleluasaan, tetapi memang ini masih dicoba apakah efektif atau tidak. Misalkan siswa itu ada yang auditori, jadi memang kita berikan banyak masukan, misalkan suruh mendengarkan seperti itu. Kemudian yang visual dia bisa melihat video, gitu kan. Kemudian juga ada kinestetik atau mencoba. Memang kaitannya dengan hal ini dari beberapa heterogen dari siswa itu kita akan coba nanti di awal pengambilan datanya itu melalui Google Form apa saja yang harus mereka jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada kesukaan mereka atau kompetensi mereka, apakah visual, kemudian auditori atau kinestetik seperti itu. Oke, keren sekali ya Pak ya strateginya. Semoga nanti bisa dilaksanakan di Ya harapannya pelajaran seperti ya, itu Pak, ya. agar bisa meningkatkan nilai dari pembelajaran. Nah, kalau begitu saya mau tanya, kan kalau misalnya kita mau mencapai tujuan, kan kadang ada hambatan-hambatan ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak adakah hambatan yang menjadi hambatan Bapak dalam mengupayakan proses pembelajaran seperti itu?
Ya pasti kalau untuk hambatan pasti ada ya ini itu ya. Yang pertama adalah masalah sarana prasarana. Ini juga menjadi salah satu hal yang agak urgent ya, karena sarana prasarana ini ada kurang mendukung. Ada, tapi memang dengan jumlah guru yang banyak, jumlah kelas yang banyak itu tidak bisa mengcover keseluruhan. Kemudian masalah apa namanya, tingkat interaksi siswa itu terkadang masih ada miskomunikasi. Artinya kita sudah menjelaskan tapi ya siswa ada yang tidak aktif, siswa yang ada yang melakukan aktivitas lain, ngobrol, kemudian datang terlambat. Nah ini menjadi salah satu evaluasi yang nanti akan coba saya perbaiki. Untuk mengatasi kesulitan Bapak ya. Kira-kira Bapak perlu bantuan orang lain nggak sih Pak? Pasti ya, untuk bantuan orang itu pasti. Kira-kira butuh bantuan siapa? Yang sudah menjadi gambaran saya, salah satu bantuannya seperti ini. Kemudian juga studi coaching dengan Ibu Cika yang juga sangat membantu mengubah paradigma saya bahwa untuk pembelajaran ini harus seperti ini, nantinya saya punya pikiran terbuka. Kemudian juga kalau untuk teknis di lapangannya, saya langsung bersama kawan saya yang memang sama-sama mengajar di olahraga, itu saya sharing, kemudian minta pendapat, minta evaluasi juga gitu kan. Ini menjadi salah satu acuan buat saya sendiri sebagai pembelajar. Oke, bagus sekali Pak. Kalau menurut saya rencana-rencana Pak Ang itu sangat bagus ya. Nah, kira-kira rencananya udah bagus nih. Menurut Bapak kapan sih mau dilaksanakan rencana Bapak ini? Rencana pekan depan sudah bisa dilakukan. Nanti tinggal sosialisasi ke siswa-siswa bahwa yang pertama akan ada evaluasi tentang keyakinan kelas seperti itu, kemudian tentang kedisiplinan juga di kelas, hal-hal apa saja yang akan dilakukan siswa dalam setiap pembelajaran yang akan diikuti di jam olahraga seperti itu. Kalau gitu udah rencananya udah tahu kapan nih komitmennya, yang saya mau tanya komitmen sendirinya kapan Bapak mau dalam melaksanakan itu, komitmen seperti apa yang Bapak laksanakan? Nah, komitmennya yang pasti nanti kita bisa berbicara dengan siswa, memberikan beberapa hal kaitan dengan kepercayaan kelas. Apa namanya, di dalam pembelajaran siswa harus bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah kita lakukan. Kemudian komitmennya sampai siswa mendapatkan nilai yang sesuai dengan pembelajaran yang dikatakan baik. Bagus sekali ya Pak komitmennya. Kalau menurut saya nih Pak, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Oke, alhamdulillah untuk percakapan hari ini yang pertama membuka ya, saya lebih baik lagi dalam mengatasi pembelajaran yang memang ada kekurangan, kemudian juga mendapatkan lebih ke pencerahan gitu, jadi setelah ngobrol dengan coach sendiri ya, harapannya ya nanti dalam pembelajaran akan menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi, siswa bisa lebih antusias, semangat, dan mengikuti sesuai dengan arahan, aturan, atau rencana yang sudah kita buat. Karena kan memang sekarang ini lebih ke arah student center ya. Nah, itu memang jadi PR seluruh guru yang ya saat ini pun saya masih mengalami kesulitan untuk memaksimalkan pembelajaran tersebut. Alhamdulillah ya Pak ya, di percakapan kita hari ini tuh Bapak sudah mendapatkan rencananya, rencana aksinya, terus solusinya, terus juga kapan mau direalisasikannya sudah ada, sudah semua ya Pak ya. Nah, setelah perbincangan ini apa sih yang Bapak rasakan sekarang? Jadi alhamdulillah lebih lega, lebih rileks aja sih, karena kan terkadang dalam dunia pekerjaan yang kita kerjakan pada beban-beban yang memang menjadi tanggung kita. Tapi ketika ada sesi coaching, ini menjadi salah satu ya mungkin mengeluarkan curhat lah, curcol biasanya. Sekarang lebih rileks aja. Oke, kalau gitu saya sudahi ya Pak ya. Oh iya. Kesempatan hari ini terima kasih Pak sudah berbagi permasalahannya dengan saya. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa berdampak baik untuk teman-teman ya Pak. Siap. Waalaikumsalam. Iya. Oke Bu Cika, coaching hari ini menurut saya sudah sangat baik.
melakukan coaching terhadap Koci dengan alur peta, di mana rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci pun sudah berjalan dengan baik. Kemudian dalam coaching, Bu Cika juga sudah memaparkan, mendengarkan dengan pertanyaan berbobot tentang masalah yang dihadapi oleh Koci. Tidak hanya itu, Pak Ang juga sebagai Koci mampu menjabarkan apa yang akan menjadi rencana aksinya, dan dengan cara mengungkapkan kepada Bu Cika, Pak Ang juga merasa dinyaga. Tapi yang saya sarankan mungkin Bu Cika lebih menstimulus pemikiran Pak Ang, Koci, sehingga muncullah ide-ide lagi yang bisa dikembangkan. Oke, Bu, terima kasih banyak ya Bu. Harapan saya sih kedepannya saya sudah bisa menerapkan 3 kompetensi yang ingin saya capai, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Saya harap saya kedepannya bisa untuk mengembangkan hal tersebut. Saya harap Bu Cika dapat mengembangkan apa yang menjadi keinginan Bu Cika dalam mengembangkan potensi itu. Ya Bu, saya akan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Terima kasih ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu.